Kita semua, salam jumpa kembali di ibadah doa pengerja kita pada hari ini. Sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan, terlebih dahulu mari kita dengarkan tiupan sopar, sikap kita dalam posisi berdoa. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mulai doa pengerja kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, Allah yang kami puji sepanjang kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur buat kesempatan ini Tuhan, di mana anak-anak-Mu pengerja Yayasan Sola Gracia masih Kau berikan waktu untuk bisa mengikuti doa pengerja pada hari ini. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada anak-anak-Mu, baik yang di rumah maupun di manapun kami berada pada saat ini, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, menyertai kami untuk mengikuti doa pengerja melalui YouTube hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat semua anak Tuhan yang ambil bagian, pemusik, songwriter, bahkan kameramen juga Bapak. Engkau terus berikan hikmat kepintaran buat mereka Bapak. Tambah-tambahkan terus talenta-talenta baru untuk bisa mereka pergunakan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu buat kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Berkati dia Bapak, berikan dia hikmat kepintaran, berikan terus dia kesiapan untuk tetap menyampaikan firman-Mu melalui apa yang telah dia siapkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya setiap anak-anak-Mu yang akan mendengar firman-Mu akan bertumbuh dan tetap kuat, terkhusus dalam menghadapi situasi corona pada saat ini. Terima kasih Bapa, dari awal, pertengahan sampai selesainya nanti doa pengerja ini, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, yang akan memberikan kekuatan buat kami pribadi lepas pribadi. Bahkan kami akan menjadi saksi-saksi yang hidup bahwasanya Tuhan tetap ada menyertai kehidupan kami. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami percaya dari awal sampai pertengahan, sampai selesai nanti ibadah doa pengerja ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap menyertai. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami datang melalui anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Sama-sama kita katakan amin. Baik, tiba saatnya kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang ada di barat, utara, timur, selatan. Amin. Iya, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini.
Allah di sini. Amin. Siapkan hati kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan, untuk sungguh-sungguh masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam
Walaupun kami Tuhan tidak dapat bersama-sama dengan teman seiman kami, sahabat-sahabat doa kami, tetapi walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk sungguh-sungguh mendapat lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah Tuhan setiap pengagungan kami ini menjadi tumpah yang harum di hadapan-Mu. Karena semua ini kami persembahkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang diberkati Tuhan bersama saya kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, Tuhan masih memberkati kami hingga pada sore hari ini. Terutama sekali Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Bapa yang baik, sebentar ini kami menunaikan doa syafaat kami. Sebelumnya suci kuduskan kami agar kami layak menaikkan doa-doa kami Bapa. Mari Bapa sedangkan telinga-Mu Tuhan untuk mendengarkan doa dan permohonan kami. Kami berdoa Bapa buat TNI, Polri dalam menjaga keamanan bangsa dan negara. Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran buat mereka Bapa, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami ini Bapa dengan aman. Tuhanlah yang memberkati mereka Bapa, agar mereka dapat bekerja dengan roh takut akan Engkau. Kami juga mau berdoa Bapa buat kesiapan semua rumah sakit dalam merawat pasien COVID. Tuhan memberkati mereka Bapa, semua rumah sakit Bapa, agar mereka bersedia Tuhan menerima pasien COVID ini Bapa. Biarlah Tuhan juga yang memberkati pemerintahan kami di dalam menyediakan alat-alatnya Bapa. Tuhan yang memberkati agar semuanya Tuhan, baik itu peralatan medis Bapa, baik itu obat-obatan, Tuhan yang memperlengkapinya Bapa. Sehingga Tuhan, saudara-saudara kami yang terkena pasien ini Bapa dapat diterima di semua rumah sakit Bapa. Kami juga mau berdoa buat tim medis diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalankan tugas. Tuhan yang memberkati tim medis ini Bapa. Terima kasih Bapa buat pelayanan mereka di dalam melayani masyarakat Bapa. Tuhan yang mengurapi mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang sempurna buat mereka Bapa, sehingga Tuhan mereka dapat menjalankan tugas mereka seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Di sini Bapa kami juga berdoa buat ahli-ahli biologi dalam menciptakan vaksin untuk COVID. Tuhan memberikan kepintaran buat mereka Bapa di dalam menciptakan vaksin untuk COVID ini Bapa, sehingga Bapa kami bisa memakai Tuhan vaksin ini Bapa, sehingga semakin hari Tuhan semakin berkurangnya Tuhan mereka yang kena COVID-19 ini Bapa. Tuhan memberikan kepintaran buat mereka Bapa, sehingga vaksin ini Tuhan segera dapat dikeluarkan Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bencana gempa di beberapa daerah. Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami yang terkena gempa Bapa. Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat kepada mereka Bapa di dalam menghadapi gempa ini Bapa. Tuhan memberikan kekuatan buat mereka, kemampuan buat mereka Bapa, sehingga mereka percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan Bapa. Berkati mereka, berikan kekuatan buat mereka Bapa di dalam menghadapi gempa ini Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pengerja hari ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, mohon pertolongan Tuhan untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, tiada hentinya kami datang kepada menaikkan syukur dan terima kasih kami
sebab Engkaulah Tuhan yang telah mengaruniakan yang terbaik dalam kehidupan kami, khususnya keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami di dalam Yesus Kristus yang telah berkorban demi kami. Bapa dalam surga, hari ini Tuhan kami secara khusus seluruh pengerja Yayasan Sola Gracia mengadakan ibadah kebaktian untuk mempermuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terimalah Tuhan seluruh rangkaian perjalanan ibadah ini, lebih puji-pujian kami yang sudah kami naikkan, bila semua itu menjadi rupa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, karena sungguh-sungguh oleh kebenaran firman-Mu yang kami dengar, firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan, dan memimpin kami kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah pemberitaan firman-Mu. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan kebaktian kita pada hari ini, saya mengambilnya dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga pada ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga pada ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sehingga demikian pembacaan firman Tuhan, diberkati dan berbahagialah kita yang mendengar, terlebih-lebih kita yang melakukan firman Tuhan ini. Salam bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi tema di dalam penyampaian firman Tuhan hari ini, bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita berbicara tentang bertumbuh atau pertumbuhan, sesungguhnya ini berbicara tentang sesuatu yang sangat umum dan yang sangat normal dalam kehidupan manusia. Bahkan pertumbuhan itu menjadi kerinduan semua orang yang dalam hal apapun secara positif. Pertumbuhan itu sangat dinanti-nantikan, dirindukan oleh setiap orang. Misalnya, ketika kita berbicara dalam kehidupan seorang petani, benih apapun yang ditanam oleh seorang petani, pasti yang paling dirindukan oleh seorang petani itu bagaimana benih itu supaya bertumbuh. Karena dengan bertumbuhnya benih itu, maka akan memberikan hasil kepada petani tersebut. Jadi tidak ada yang dipikirkan, yang dibayangkan oleh seorang petani ketika dia menanam benih di ladang atau di sawah, selain merindukan, menantikan pertumbuhan dari benih yang ditanam. Maka ketika kita berbicara dalam dunia keluarga, misalnya ketika seorang ibu melahirkan seorang anak di tengah-tengah keluarganya, hal yang paling dirindukan oleh orang tua anak yang dilahirkan itu adalah
bagaimana supaya anak itu bertumbuh. Ya. Mulai dari usia 0 sampai pada pertumbuhan apa yang disebut dengan balita, anak-anak dan sampai dewasa. Artinya pertumbuhan adalah sesuatu yang sangat dirindukan, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia secara positif. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, secara rohani juga demikian. Saya yakin kita semua, terlebih bagi kita pengerja di Yayasan Saudara Gracia, kita sangat bergumul, kita sangat berjuang, kita sangat merindukan bagaimana kita juga sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pengerja, sebagai seorang pendoa, pelayan, kita terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan kepada tingkat kedewasaan yang semakin lebih dewasa. Saya pikir ini terus yang kita rindukan. Bahkan Tuhan sendiri merindukan itu dalam kehidupan setiap anak-anak yang percaya kepadanya, supaya terus mengalami pertumbuhan. Dan akhirnya tidak salah ketika Paulus juga pernah menyinggung kepada jemaat di Korintus bahwa sesungguhnya dari sisi usia lamanya mereka menjadi orang percaya, harusnya mereka secara rohani itu sudah dewasa, tetapi kenyataannya mereka masih dikategorikan baik, sehingga ada rasa kecewa dalam diri Paulus. Harusnya mereka sudah bertumbuh pada tingkat tertentu, yaitu dalam kedewasaan, tetapi nyatanya kok mereka masih seperti anak-anak. Berarti ada sesuatu yang salah di sana, tidak terjadi pertumbuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ini menjadi perenungan yang besar bagi kita. Ya, ini menjadi satu pertanyaan yang besar bagi kita, baik pribadi kita maupun keluarga kita, ataupun di dalam kebersamaan kita sebagai seorang pelayan. Bagaimana pertumbuhan sekarang? Adakah dari sisi waktu yang sudah saya jalani, bahwa di dalam progres perjalanan waktu itu saya sedang berada pada satu progres pertumbuhan rohani yang semakin lebih baik, proses pertumbuhan rohani yang semakin lebih dewasa? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan di sini lewat suratnya kepada Timotius, walaupun pertumbuhan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dan dirindukan, tetapi ada hal yang perlu kita pahami, bahwa pertumbuhan rohani itu atau pertumbuhan iman itu tidak pernah terjadi secara instan. Ya. Pertumbuhan iman itu tidak pernah terjadi secara spontan. Tetapi pertumbuhan iman itu, pertumbuhan kerohanian itu terjadi pada suatu proses yang terus berjalan. Ya. Sekali saya katakan, pertumbuhan iman itu akan terjadi seiring berjalannya waktu di dalam proses yang di dalamnya kita bekerja, di dalamnya kita berjalan, di dalamnya Tuhan memimpin kita. Jadi ada proses. Nah, dari bacaan kita hari ini, dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17, saya melihat dari surat Paulus kepada Timotius ini, di dalam proses itu ada dua hal yang terjadi kadang-kadang dalam kehidupan kita, dan peristiwa itulah yang seringkali sesungguhnya mendorong kita, membuat kita untuk bertumbuh. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, proses apa yang seringkali kita alami, akhirnya proses itu membuat dan mendorong kita untuk bertumbuh. Paulus mengatakan, rupanya pertumbuhan iman itu seringkali terjadi dalam diri seseorang melalui penderitaan. Ya. Sekali saya katakan, pertumbuhan rohani itu, Paulus mengatakan, seringkali terjadi proses pertumbuhan itu oleh karena adanya penderitaan, kesulitan yang dalam bahasa ini disebut Paulus itu adalah penganiayaan. Itu yang ada disebut di ayat ke-10 sampai kepada ayat yang ke-11. Katanya, tetapi engkau telah mengikuti ajaran cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya.
Jadi Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap melihat, belajar meneladani kehidupan Paulus, bahwa di dalam pelayanan demi pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus setelah ia bertobat, hari demi hari yang dilewati oleh Paulus, di dalamnya itu seringkali diisi oleh berbagai-bagai kesulitan, berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai penganiayaan. Dan Paulus mengatakan, itulah Tuhan pakai menolong aku, supaya dengan berbagai-bagai penderitaan itu, melalui kesulitan itu, akhirnya aku bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saya mau coba ceritakan sedikit apa saja rupanya yang dialami oleh Rasul Paulus sejak pertobatannya. Dan itu yang dipakai Tuhan menolong dia, membuat dia mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Untuk lebih membaca sebenarnya siapa itu Paulus dan bagaimana perjalanannya, sebenarnya nanti ada kesempatan masing-masing kita membaca di rumah itu di kitab Kisah Para Rasul. Ya. Bagaimana awalnya ketika sebelum Saulus bertobat, Saulus itu adalah seseorang yang sungguh luar biasa menganiaya umat Tuhan. Ya. Bahkan dia memiliki kekuatan, memiliki keabsahan untuk mengejar-ngejar orang Kristen dari penguasa, dari mahkamah agama pada waktu itu. Dan itulah pekerjaannya. Ya. Tetapi setelah perjumpaannya dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, dia berubah, dia ditangkap Tuhan, dan mulai dari situ akhirnya dia melayani Tuhan. Nah, ketika dia mulai melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Paulus tidak mengalami satu perjalanan hidup yang mudah. Dia tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang Yahudi, tetapi justru sebaliknya yang didapatkan itu adalah ancaman. Ya, ketika Paulus diketahui oleh banyak orang bahwa Paulus sudah berbalik, bukan lagi menganiaya umat Kristen, tetapi justru memberitakan tentang Tuhannya Kristen, seringkali Paulus itu diperhadapkan dengan ancaman kematian. Seringkali orang-orang Yahudi merencanakan sesuatu yang buruk bagi Paulus. Seringkali mahkamah agama pada waktu itu untuk menjebak Paulus, mencari kelemahannya supaya ia bisa dihukum. Dan bahkan akhirnya juga beberapa kali juga Paulus itu diancam untuk dihabisi nyawanya dengan segala strategi-strategi yang licik oleh orang-orang Yahudi. Dan ada kalanya orang-orang percaya harus menyelamatkan Paulus dengan memasukkan Paulus ke keranjang, lalu melemparkannya ke sebelah tembok supaya terhindar dari kejar-kejaran orang Yahudi. Paulus mengatakan kepada Timotius, Timotius, itulah yang kualami sejak aku bertobat. Itu yang kualami, penderitaan demi penderitaan yang kualami, ancaman demi ancaman yang kualami dari orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, dia mengatakan, jangan kamu melihat penderitaan karena panggilanmu, penderitaan karena pelayananmu, jangan kamu lihat itu sesuatu yang menghalangi kamu bertumbuh dalam Tuhan. Tetapi sesungguhnya kamu harus melihat itu, bahwa itu adalah satu proses yang membuat kamu bertumbuh. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dan itu dikatakan oleh Paulus. Sama halnya bagi kita sekarang. Tentu mungkin apa yang dialami oleh Rasul Paulus pada zaman itu dengan apa yang kita alami dengan masa sekarang, konteksnya berbeda, ya, bentuknya berbeda, tetapi yang jelas penderitaan, kesulitan itu tetap ada menjadi tantangan bagi kita, dan lebih mungkin di masa-masa sekarang. Tetapi pesan Paulus kepada kita melalui firman Tuhan ini, lihatlah bahwa itu adalah suatu proses. Walaupun mungkin menjalaninya tidak baik, menjalaninya tidak enak, melewati proses itu tidak menyenangkan, tetapi kalau kita berpikir positif, kalau kita tetap melihat itu adalah satu bagian yang Tuhan izinkan, sesungguhnya melalui itu membuat kita semakin naik kelas, membuat kita semakin bertumbuh, membuat kita semakin berada pada tingkat kedewasaan rohani. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ini yang menjadi pegangan bagi kita. Ya, saya percaya sampai pada akhirnya Paulus meninggalkan dunia ini, Paulus tidak pernah terlepas dari
penderitaan. Tetapi melalui pengalamannya itu, dia menunjukkan tentang siapa dia sesungguhnya secara iman. Bahkan hampir separuh kitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Membuktikan apa? Membuktikan bahwa dia adalah bukan seorang pribadi yang biasa, bukan seorang tokoh iman yang biasa-biasa, tapi dia adalah seorang tokoh iman yang luar biasa, yang dibuktikan dengan keimanannya yang luar biasa, kerohaniannya yang luar biasa. Dan itu dia katakan, semua itu terjadi semua itu menjadi bagian dalam hidupku, karena aku tahu itulah yang membuat aku menjadi satu pribadi yang mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Jadi pertumbuhan iman itu, pertumbuhan kerohanian itu seringkali juga terjadi melalui proses kesulitan, proses penderitaan. Yang kedua, apa yang dikatakan Paulus, yang menolong kita, yang membuat kita seringkali akhirnya bisa bertumbuh. Yang kedua di sini Paulus mengatakan bahwa pertumbuhan itu selain penderitaan, pertumbuhan itu bisa juga terjadi bagi kita melalui apa? Melalui pembacaan kitab suci, ya, melalui keintiman kita merenungkan, menyelidiki Alkitab ini. Dan itu dikatakan di ayat yang ke-14. Katanya di sini, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dan segala tulisan yang dihantar Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Paulus mengatakan, oke, penderitaan bisa Tuhan pakai membuat kita bertumbuh, tetapi penderitaan oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Lalu Paulus yang kedua mengatakan bahwa pembacaan firman Tuhan, keintiman kita dengan firman Allah di dalam menyelidikinya dan merenungkannya, itu juga adalah faktor penting menentukan kita bertumbuh apa tidak. Dan itu Paulus ingatkan kepada Timotius. Paulus seolah-olah mengatakan, "Hei Timotius, kamu sekarang bisa seperti ini bersama dengan aku melayani. Kamu bisa seperti ini sekarang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah. Ingat, ini tidak terjadi secara ujuk-ujuk padamu. Ini tidak terjadi secara spontan. Tetapi perlu kamu ingat, jauh ke belakang dalam sejarah hidup, sebenarnya kamu bisa seperti ini sekarang sebagai seorang pelayan. Itu oleh karena mulai sejak kecil nenekmu Lois, ibumu Euniki, itulah yang mengajarkan firman Tuhan kepadamu. Dan firman Tuhan yang diajarkan kepadamu, firman Tuhan yang diperdengarkan kepadamu, itulah yang membuat kamu bertumbuh hingga sekarang kamu bisa menjadi seseorang yang dipercayakan untuk memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, rupanya Paulus sadar, ya, firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu yang bagi kita sekarang Alkitab, ini adalah boleh dikatakan makanan surgawi yang memberikan kepada kita gizi rohani untuk bagaimana kita mengalami kedewasaan. Ada pertumbuhan yang terus mengarah kepada kedewasaan melalui firman Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan kita pernah menganggap bahwa Alkitab yang ada pada kita ini hanya sebagai satu lambang identitas kita. Oh, yang penting inilah kitab suci kami orang Kristen. Atau dengan kata lain, jangan kita anggap bahwa Alkitab kita ini hanya sekedar atribut ketika kita melakukan satu kegiatan-kegiatan rohani sehingga orang lain bahwa kita itu menjadi orang Kristen. Tetapi jauh lebih daripada itu, bahwa Alkitab ini sesungguhnya ada, seperti tadi katakan, ini adalah suplemen yang sangat menentukan apakah kita akan menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan apa tidak. Tergantung bagaimana kita dalam keseharian kita berhadapan dengan firman Tuhan ini. Timotius mengalami, Paulus mengingatkan
bahwa apa yang terjadi di dalam perjalanan hidup Timotius itu didasarkan karena sejak kecil ia sudah dekat dengan firman Tuhan itu. Sejak kecil ia sudah diperdengarkan firman Tuhan oleh neneknya dan ibunya. Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kenapa kita perlu begitu dekat dengan firman Tuhan ini, merenungkan siang dan malam? Kenapa kita begitu perlu menjadikan Alkitab ini menjadi makanan yang paling utama setiap hari? Karena Paulus tadi mengatakan di ayat 16, saya bacakan sekali lagi, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya apa? Berarti seluruh kata-kata yang ada di dalam Alkitab yang terdiri dari 66 kitab ini. Paulus mengatakan, pertama, manfaatnya adalah bermanfaat untuk mengajar. Jadi Alkitab ini yang diilhamkan oleh Allah ini bermanfaat untuk mengajar kita. Dari mana seseorang bisa bertumbuh? Berarti dari pengajaran akan firman Tuhan. Dari mana seseorang bisa semakin percaya kepada Tuhan? Tentu dari firman Tuhan yang didengar. Makanya disebut bermanfaat untuk mengajar. Lalu bermanfaat untuk apa? Memperbaiki, untuk menyatakan kesalahan. Apa yang menjadi ukuran, apa yang menjadi standar tentang kebenaran? Kenapa kita tahu bahwa kita salah, orang itu salah? Ukurannya apa? Ukurannya adalah Alkitab. Ukurannya adalah firman Tuhan. Sehingga kita mengerti, oh, bahwa apa yang kupikirkan, apa yang kulakukan saat ini tidak sesuai dengan standar firman Tuhan. Berarti aku salah. Firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Dan seringkali, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, bukan seringkali, tetapi itu menjadi sesuatu yang umum di dalam pelayanan Paulus, bagaimana ia menegur orang lain. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh orang lain tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Karena apa? Paulus menyadari standar kebenaran itu adalah firman Tuhan, sehingga orang harus insan. Lalu yang ketiga di sini, manfaatnya dikatakan di sini adalah memperbaiki kelakuan. Tidak ada yang memiliki kuasa untuk memperbaiki dirinya. Tidak ada satu undang-undang pun yang bisa memastikan untuk bisa mengubah perilaku seseorang. Tetapi yang bisa mengubah perilaku seseorang itu adalah ketika ia dekat dengan firman itu. Ketika ia menghidupi firman Tuhan itu. Ketika firman Tuhan itu menjadi yang terutama dalam hidupnya. Dan Paulus memahami akan hal itu. Dan itu yang terjadi dalam dirinya. Makanya diingatkan lagi kepada Timotius. Saudaraku dikasihi Tuhan, kenapa bisa Paulus berbalik? Kenapa akhirnya Paulus memandang masa lalunya itu buruk dan sampah? Karena dia sudah bisa membandingkan setelah dia menghidupi firman Tuhan bahwa masa lalunya itu adalah masa lalu yang salah, masa lalu yang buruk, masa lalu yang membuat dia semakin jauh dari Tuhan, membuat dia kehilangan damai sejahtera. Dan yang terakhir di manfaat yang keempat dikatakan mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, artinya 4 hal manfaat dari membaca firman Tuhan ini, inilah yang memberikan dorongan, inilah yang memberikan dalam tanda kutip gizi bagi kita untuk kita bertumbuh. Tidak akan pernah seseorang itu bisa bertumbuh kalau ia tidak pernah menerima pengajaran yang benar dari firman Tuhan. Tidak pernah seseorang itu bisa bertumbuh kalau ia tidak pernah tahu di mana kesalahannya. Tidak pernah seseorang itu bisa bertumbuh kalau ia tidak pernah berjuang, berkomitmen untuk memperbaiki kelakuannya berdasarkan firman Tuhan. Dan tidak pernah seseorang itu bisa bertumbuh kalau dia tidak berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran. Nah, Paulus menyimpulkan di sini, Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan rohani itu selain yang pertama tadi, seringkali Tuhan izinkan melalui penderitaan terjadi pertumbuhan iman, seperti pengalaman Paulus dan Timotius. Yang kedua, pertumbuhan iman itu terjadi karena kedekatan kita, keintiman kita, komitmen kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau mengutip satu tokoh iman untuk melandasi apa yang dikatakan oleh Paulus.
yaitu satu tokoh iman yang tidak asing bagi kita di Alkitab, yaitu Ayub. Saya suka sekali mengutip itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, lihat di Ayub pasal 42, setelah Ayub melewati semua penderitaan demi penderitaan yang dialami, dimulai Ayub pasal 1 di sana dijelaskan siapa Ayub, dan seterusnya di pasal-pasal berikutnya diceritakan bagaimana Ayub mengalami penderitaan. Tetapi setelah berakhir semua proses itu, di pasal 42 Ayub mengatakan, dulu aku mendengar tentang engkau melalui apa kata orang, tetapi sekarang mata kepalaku sendiri yang melihatnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Paulus mengatakan hidup dalam penderitaan itu memang tidak enak, tetapi setelah aku melewati proses penderitaan, akhirnya sekarang aku tidak lagi mengenal Tuhan melalui apa kata orang, tetapi di dalam penderitaan itulah aku semakin mengenal Tuhan. Dengan kata lain, dalam penderitaan itulah aku semakin bertumbuh, aku semakin dewasa, aku semakin orang sebagai pribadi orang yang mengenal Tuhan secara militan. Saudaraku dikasihi Tuhan, bahkan Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang terjadi akhirnya bagi Ayub pada saat itu, dan Ayub dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. Apa yang hilang Tuhan kembalikan. Bahkan akhirnya Ayub menjadi panutan. Bahkan di kitab Perjanjian Baru seringkali dikutip tentang keteladanan Ayub dalam menyikapi kesulitan. Itulah menjadi buah orang yang sungguh-sungguh melihat satu proses yang sulit untuk menjadi sarana bertumbuh bagi dia. Kita pun saudaraku dikasihi Tuhan, di akhir khotbah ini saya mengajak kita, firman Tuhan ini mengajak kita, mari miliki komitmen untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Tapi lihat, pertumbuhan itu tidak pernah terjadi secara instan, secara spontan, tapi pertumbuhan itu terjadi secara proses. Proses itu seringkali di dalamnya ada penderitaan, dan di dalamnya juga ada komitmen untuk kita terus merenungkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kiranya firman Tuhan menolong kami supaya kami semakin merenungkan diri kami dalam perjalanan waktu, terlebih di dalam mengevaluasi kadar iman kami, tingkat kedewasaan iman kami. Tuhan, tolong kami, beri kami terus kemampuan untuk kami punya komitmen di dalam perjalanan hidup kami supaya kami semakin bertumbuh kepada kedewasaan rohani. Ada kerinduan itu, sebab itu juga yang Tuhan rindukan di dalam diri kami masing-masing. Terlebih bagi kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, pengerja berdoa di Yayasan Sola Keras. Firman-Mu sudah berbicara bagi kami bahwa pertumbuhan itu seringkali juga terjadi melalui proses penderitaan. Mampukan kami Tuhan supaya kami melihat itu menjadi satu momentum membentuk kami untuk semakin dewasa. Bukan melihat kesulitan, bukan melihat penderitaan menjadi sesuatu yang negatif, sesuatu yang harus kami lari daripadanya, tapi kami mulai belajar melihat itu satu proses membuat kami semakin dewasa. Seperti pengalaman Paulus, seperti pengalaman Ayub, seperti pengalaman Timotius. Tolong kami juga Tuhan, bahwa dengan komit kami membaca, merenungkan firman-Mu siang dan malam, maka itu juga menjadi kontribusi terbesar bagi kami untuk kami bertumbuh di dalam Tuhan. Sama seperti yang dikatakan Paulus kepada Timotius, Timotius bisa menjadi seorang pribadi yang terjun di pelayanan, yang dipercayakan Tuhan memberitakan kerajaan Allah, karena memang Timotius sudah menjadi pribadi yang cakap untuk dipercayakan tugas itu, karena ia berada pada suatu pertumbuhan yang benar, dan pertumbuhan itu didasarkan mulai sejak ia kecil. Dia sudah dekat dengan firman Tuhan, diperdengarkan oleh neneknya dan ibunya kebenaran itu kepadanya, sehingga itulah yang membentuk Timotius bertumbuh dengan benar. Kami juga Tuhan berdoa, mampukan kami terus menjadikan firman-Mu menjadi kebutuhan kami terutama dalam setiap hari, sehingga kami dengan tekun menyelidiki, membaca, merenungkan firman-Mu,
dan itulah akhirnya menolong kami untuk bertumbuh. Terlebih-lebih Tuhan di masa-masa sekarang, biarlah kami dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu sehingga kami memiliki kekuatan melewati masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, berkati kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita menerima urapan dari Tuhan untuk dapat kita pakai 1 minggu ke depan di dalam kita menjadi pendoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja kita, bagi keluarga kita. Mari kita oleskan minyak di kepala kita. Tuhan, urapi kepala kami, supaya kami memiliki pikiran seperti pikiran Kristus, yang tetap setia melayani dengan penuh rasa tanggung jawab dan tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua telinga kita. Urapi kedua telinga kami Tuhan, supaya kami peka mendengar suara Tuhan, dan kami bisa membedakan mana suara dunia ini dan mana suara yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua mata kita. Urapi kedua mata kami Tuhan, supaya mata kami melihat kemuliaan Tuhan, dan kami bisa melihat begitu banyak tuaian-tuaian yang siap dituai untuk dibawa kepada Tuhan, untuk mereka mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hidung kita. Tuhan, urapi hidung kami Bapa, supaya kami bisa membedakan roh dunia ini dan roh yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di mulut lidah bibir kita. Tuhan, urapi mulut lidah bibir kami, supaya perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir kami adalah perkataan-perkataan berkat. Segala perkataan kutuk kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua tangan kita. Tuhan, urapi kedua tangan kami, supaya kami dengan senang hati siap melayani Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami siap melayani setiap jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan dan topangan doa. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hati kita. Tuhan, urapi hati kami Tuhan, supaya hati kami seperti hati-Mu Kristus, yang memiliki belas kasihan, yang penuh dengan belas kasihan, yang siap senantiasa menerima orang-orang untuk dilayani dengan cinta kasih yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di otak kecil kita. Tuhan, urapi otak kecil kami Bapa, supaya memori-memori buruk yang selama ini ada mengintimidasi kami dengan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, semuanya kami putuskan di dalam nama Yesus. Tapi memori yang baik, yang indah, bersekutu dengan Tuhan, itulah yang ada di memori kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di pusar kita. Tuhan, urapi pusar kami Bapa, supaya segala kutuk-kutuk dari leluhur kami, penyembahan-penyembahan berhala yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kami, semuanya kami tolak di dalam nama Yesus. Kami putuskan di dalam nama Yesus. Tapi biarlah Tuhan, kutuk diubah menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua kaki kita. Tuhan, urapi kedua kaki kami, supaya kami siap melangkah untuk mengabarkan Injil kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya banyak orang yang datang kepadamu untuk dapat diselamatkan. Biarlah kami tetap melangkah seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami siap Kau utus kemana Tuhan suruh kami untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di tumit kita. Tuhan, di dalam setiap kami melayani, begitu banyak kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ingin mengintimidasi kami. Saat ini Tuhan, segala kuasa-kuasa itu kami kebaskan di dalam nama Yesus. Tidak ada serangan balik kepada kami, kepada keluarga kami, kepada pelayanan kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Tuhan, kami sudah menerima urapan dari ubun-ubun kepala kami sampai ke ujung kaki kami. Terima kasih untuk urapan-Mu. Kami siap untuk menjadi melayani setiap orang yang membutuhkan topangan doa 1 minggu ke depan, karena Tuhan sudah mengurapi kami. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, dan roh-roh yang jahat di udara. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri kita
dengan memakai perlengkapan senjata Allah. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirah keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Pergunakanlah perisai iman dengan memadamkan panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dengan pedang Roh Allah, yaitu firman Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima ketujuh Roh Allah. Roh Tuhan ada padaku, Roh hikmat ada padaku, Roh nasihat ada padaku, Roh pengertian ada padaku, Roh keperkasaan ada padaku, Roh pengenalan akan Tuhan ada padaku, Roh takut akan Tuhan ada padaku. Ketujuh Roh Allah ada padaku. Oleh sebab itu, aku percaya Yesus akan mengurapi aku, dan aku akan menyerukan nama Yesus sebanyak 7 kali. Yesus, 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 Yesus. Bersama Yesus kami lakukan perkara besar. Bersama Yesus tak ada yang sukar. Kami mau memuji, bersorak-sorai, serta menyerukan haleluya sebanyak 4 kali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah doa pekerja kita. Berdoa kita. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah berada di Yayasan Sola Gracia, karena di dalam kebaktian kami Tuhan, Bapa, di dalam ibadah kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yang tidak percaya semua urapan-Mu ada kepada kami Tuhan. Engkau telah menguasai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, supaya kami hamba-hamba-Mu yang berada di Yayasan Sola Gracia lebih mampu lagi untuk melakukan pelayanan karena kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, ampuni kami atas segala dosa kesalahan yang kami perbuat, supaya kami mendapatkan urapan datangnya dari Tuhan kepada kamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, ini doa kami Tuhan, kami serahkan kepadamu saja Tuhan. Amin.